Oke, supaya nanti materi kita ini bisa tetap disaksikan oleh mereka yang mungkin berhalangan hari ini, dan kita doakan apapun halangannya mudah-mudahan dimudahkan. Kalau sedang lagi nggak enak badan, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Oke, saya sudah nggak sabar nih mendengarkan materi dari Kak Jamal, dari Kak Tika, kemudian Kak Fezi. Sebelumnya untuk menambah keberkahan acara ini, marilah kita Bapak Ibu semua bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan bisa berkah, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita dunia dan akhirat. Mari kita mulai dengan doa dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, yang mau saya sapa sekarang ini bukan berarti saya menomorduakan, menomortigakan. Justru yang terakhir itu disapa itu yang paling utama. Beliau adalah Ibu Ade Titin SPDI MA. Begitu ya. Assalamualaikum Bu Ade Titin Gumanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu sudah banyak sekali memberikan kesempatan kepada para guru untuk menulis, kemudian untuk memotivasi para guru juga untuk bisa hadir di dalam webinar ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai ya Bu. Insya Allah. Insya Allah, baik. Semangat, pokoknya semangat, harus semangat ibu-ibu, Iya, bapak-bapak. Nah, saya juga bawa acaranya santai aja, jadi memang tidak ada formalitas, nggak ada ucapan kepada yang terhormat begitu. Jadi kita karena sudah sore, santai aja. Betul Bu Ade, karena sudah sore juga. Santai aja. Weekend, jadi kita bikin acara ini sesantai mungkin. Saya juga yakin Jamal juga maunya seperti itu. Nah, sebelum Kak Jamal, Siap Kak Jamal. Sebelum Kak Jamal, saya perkenankan terlebih dahulu Bu Ade Titin Gumanti untuk memberikan kata-kata motivasi, memberikan arahan kepada para guru, khususnya guru pendidikan agama Islam Kecamatan Pasar Minggu, yang mungkin lagi enggak semangat, mungkin menulis, atau justru lagi semangat-semangatnya, gimana caranya supaya nambah semangat lagi. Nah, silahkan kepada Bu Ade Titin Gumanti, SPDI MA, untuk memberikan arahannya. Silahkan Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, kita banggakan para narasumber kita. Yang mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu karena khawatir salah namanya. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang banyak mengandung manfaat. Itu yang pertama. Saya pernah berkata seperti ini. Kalau seekor burung membuat sangkarnya demi cinta, atau seseorang bangun di pagi buta, dia lempar selimut demi cinta. Atau mungkin seorang panglima lari ke medan perang tanpa memperdulikan hidupnya, juga karena cinta. Mudah-mudahan kita pun semua hadir di sini adalah karena cinta. Cinta terhadap profesi kita dan bangga terhadap para narasumber yang hadir pada hari ini. Kalau tidak salah yang akan hadir pada hari ini adalah Kak Fezi dengan Kak Solehudin, Kak Tika dan Kak Jamal yang senyumnya selalu tersungging di bibirnya pada hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya. Nah, baik Bapak Ibu, saya berharap kepada teman-teman saya ini, Bapak Ibu guru semua, kita simak, kita cerna, kita ambil ilmu dari mereka ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa ya. Saya juga masih belajar. Karena itu saya hanya bisa memotivasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana selagi ini masih berjalan. Baik, saya kira itu saja ya Kak Solehudin, Kak Fezi.
Mudah-mudahan acara ini keren. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade Titin Gumanti SPDIMA, atas arahan, atas motivasi yang diberikan. Wah, kalau sudah Bu Ade Titin yang memberikan motivasi, Wah. ini pasti guru-gurunya udah semangat nih. Apalagi saya ngebayangin nih ya, guru-guru pendidikan agama Islam itu kan nggak cuma ada di Kecamatan Pasar Minggu, ada di Kalibata, ada di Ceger, ada di mana-mana. Nanti saya sih kayaknya mereka-mereka yang ada di kecamatan lain itu akan terinspirasi dengan gebrakannya Bu Ade Titin nih dan Insya Allah nanti saya bantu. Siap. Insya Allah nanti saya bantu. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Ade Titin. Selanjutnya Sama-sama. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita bersama-sama menyimak materi yang di-sharing oleh seorang penulis yang sudah luar biasa banyak bukunya, Bapak Ibu. Ini ya saya bacakan ya supaya Bapak Ibu berdecak kagum dulu nih. Karena ini kita grupnya bukan grup sembarangan nih. Karena dibimbing langsung oleh pemilik penerbitnya Butika Ahmad, kemudian oleh penulis yang luar biasa. Nah, Kak Jamal ini prestasinya satu, beliau penulis terbaik pada event Kalana menulis untuk buku Sorry I Can't Hear You yang diselenggarakan oleh penerbit Kalana bulan April lalu tahun 2021. Kemudian the first best writer pada event Kalana menulis untuk buku Rewrite Our Destiny. Kemudian the first best writer pada event Kalana menulis untuk buku Dear Universe. Kemudian 100 penulis terbaik pada lomba menulis cerpen tingkat nasional, Bapak Ibu. Tingkat nasional yang diselenggarakan Komunitas Literasi Bangsa. Nah, beliau ternyata bukan cuma penulis aja pekerjaannya, beliau ini orang sibuk nih. Ternyata beliau bekerja sebagai pegawai bank juga nih, project officer di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah, jadi kita akan belajar dari seorang penulis hebat, dari seorang yang juga mampu mengatur waktunya di antara kesibukan bekerjanya di sebuah perusahaan besar, tapi bisa menghasilkan karya-karya terbaik. Oke. Kita berikan sambutan dan aplaus yang meriah untuk Kak Jamal Irfani. Bapak Ibu, silahkan Kak Jamal. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ade Titin Gumanti. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bu. Saya Halo. Jamal Bu. Ya, Kak Jamal kayaknya orangnya juga semangat nih. Jadi kita ikut semangat semua. Oh, siap. Ya. Baik. Tadi Kak Salehudin ya, Kak Salehudin. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah diperkenalkan sebelumnya Kak Salehudin, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Pasar Minggu ya, Ibu Bapak ya. Baik, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu pada kesempatan sore hari ini nih, hari Sabtu tanggal 17 Juli kita mungkin ketika yang lain mungkin sedang ada kegiatan atau mungkin sedang ini kita malah webinar dan belajar menulis gitu. Saya lebih ke sharing ya Bapak Ibu ya, Bu Ade Titin, Bapak Ibu sekalian, Kak Salehudin, Kak Tika Ahmad juga, ini idola juga nih Kak Tika Ahmad nih, saya ngikutin beliau nih dari lama ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini izinkan saya mohon izin sebentar saja untuk bisa sharing. Jadi tadi sudah disampaikan sama Kak Salehudin sedikit profil dari saya. Nanti juga saya akan ulas sedikit perihal yang saya kerjakan beberapa waktu terakhir. Saya sebelumnya dapat informasi bahwasanya Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam sekecamatan Pasar Minggu ini sedang ada kegiatan untuk membuat event menulis bersama ya,
Nah ini makanya saya, wah ini luar biasa nih. Saya kayaknya mesti mereplikasi nih untuk nanti di sekolah anak saya kali ya. Jadi boleh juga nih kayaknya idenya nih, saya bisa nanti bisa saya pakai juga nanti di apa namanya rencana-rencana seperti ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen sebentar, sedikit saja untuk sebelum saya cerita perihal menulis dan juga menulis buku yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Saya sedikit bercerita tentang menulis menurut saya. Sebelumnya saya izin cek dulu, suara saya cukup terdengar ya Bapak Ibu ya? Terdengar, Kak Jamal. Terdengar. Jelas, Baik, Kak. Bapak Ibu. Siap. Tapi yang tidak terdengar suara hati. Aduh. Luar biasa nih. Senang saya nih kalau ngobrol kayak begini nih. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebelum memulai untuk bercerita tentang menulis buku gitu ya, saya mungkin sedikit apa bercerita nih, bagi saya menulis itu apa gitu, dan kenapa akhirnya saya kok menulis gitu. Jadi sedikit ulasan Bapak Ibu, saya itu baru serius, bukan baru serius ya, baru menekuni dunia tulis menulis ini sebenarnya belum lama Bapak Ibu. Saya baru mulai apa namanya ikut dalam event kepenulisan itu di pertengahan tahun 2020 kemarin gitu. Waktu itu buku pertama yang saya ikuti bertajuk Riba Raib Terbitlah Ridho, seperti itu. Jadi saya dan juga beberapa penulis coba mengupas perihal riba dan kengerian di baliknya gitu ya. Dan dari sejak saat itu saya mulai ikut-ikut event yang lainnya, dan juga tadi seperti yang sudah disampaikan gitu. Ada beberapa hal yang saya ikuti, ada beberapa event yang saya dapatkan, yang saya juga sempat menangkan gitu ya. Belum lama Bapak Ibu, jadi baru pertengahan tahun kemarin gitu. Kenapa, pertanyaannya, kenapa kok saya menulis? Bagi saya, menulis itu membebaskan diri Bapak Ibu. Mungkin ini sedikit yang ingin saya tularkan kepada Bapak Ibu sebelum nantinya saya kulik lebih lanjut tentang menulis itu sendiri ya. Cuma yang perlu saya ceritakan adalah masalahnya kita ternyata adalah biang dari seluruh masalah yang kita alami sendiri gitu. Tadi seperti yang Ibu Ade Titin sampaikan gitu. Kita bisa kok sebenarnya. Cuma lagi-lagi masalahnya justru di kita. Yang pertama, kita membatasi diri Bapak Ibu. Kita membatasi diri, kemudian nggak jarang bahwa kita juga ikut-ikutan. Bukan, tapi kita ikuti. Gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya memang akhirnya ujung-ujungnya nemu dengan gaya kita sendiri, nggak apa-apa. Tapi ketika akhirnya kita terus ngikut dan nggak punya gaya sendiri, itu jadi berbeda. Gitu. Jadi sebelum saya bahas tentang menulis, saya hanya mau cerita bahwa kadangkala yang bikin kita kena masalah justru diri kita sendiri, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian yang kedua, ternyata kita kebanyakan alasan. Gitu. 3 alasan terbesar yang biasa dipakai. Nah, ini yang saya berharap sih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pendidikan agama Islam di Kecamatan Pasar Minggu ini nggak mengalami ini ya. Jadi kita sama-sama nih Bapak Ibu, nanti kita sharing bersama, kita ngobrol bareng. Banyak alasan yang dikeluarkan perihal menulis. Tapi setidaknya 3 hal yang saya paling sering temui. Yang pertama, saya nggak bisa. Yang kedua, saya nggak berpengalaman. Dan yang ketiga, banyak yang lebih hebat. Ya, 3 hal ini. Nah, yang pertama, saya nggak bisa. Lalu kalau misalnya ada orang beralasan saya nggak bisa, maka saya bertanya, terus kalau emang nggak bisa, kenapa nggak cari cara biar bisa?
Masya Allah, rupanya pada kesempatan sore hari ini saya diajak nih, saya diundang, saya diizinkan untuk sharing, untuk bisa kita ngobrol bareng. Mungkin ini cara yang dilakukan oleh Bapak Ibu di Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Pasar Minggu untuk bisa cari cara agar bisa. Ini hebat nih, ini keren menurut saya. Yang kedua, saya nggak berpengalaman. Oh ya udah, saya juga yakin banyak yang lebih berpengalaman. Saya juga baru anak kemarin sore, Bapak Ibu. Saya baru pertengahan tahun kemarin nulis. Terus kenapa? Masalahnya apa gitu? Kalau emang banyak yang berpengalaman, apakah nggak boleh orang-orang yang baru memulai itu mencoba? Kan nggak ada larangan juga, gitu kan? Selanjutnya, yang ketiga, alasan yang paling sering adalah banyak yang lebih hebat. Oh iya, jelas. Saya nggak bilang bahwa kita yang paling hebat, enggak. Banyak kok penulis lain. Banyak para pujangga-pujangga yang sudah sedemikian terkenal dan memang mereka hebat gitu. Terus pertanyaannya, masalahnya apa gitu? Ya nggak apa-apa juga kan kalau banyak yang lebih hebat terus kita mau ikutan, kenapa gitu? Nah, tapi dari ketiga masalah tersebut, masalah utamanya bahwa orang-orang hebat, orang-orang berpengalaman, dan orang-orang yang bisa melakukan itu semua, itu bukan kita. Nih, makanya saya lagi bahas kita nih, kita semua yang ada di sini. Bapak, Ibu guru, pendidikan agama Islam, sekecamatan Pasar Minggu. Ini saya lagi bahas kita. Ibu Ade Gumanti, Kak Solehudin, Kak Fezi, Bapak Ibu semua yang lainnya. Mereka-mereka yang tadi saya sebutkan, itu bukan kita. Yuk kita bahas tentang kita. Gitu. Kita, ya kita. Gitu. Kita itu unik dengan segala kelebihan dan dengan segala kekurangannya. Ya itu harus kita terima ya. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, itu harus kita amini. Nah, itulah justru yang membuat kita jadi beda. Itu yang membuat kita jadi unik. Gitu. Nah, kita nggak perlu, Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu mulai menorehkan, mulai menggoreskan kata, mulai mengetik satu huruf demi satu huruf, saya menyarankan ya, bahwa kita nggak perlu jadi orang lain. Saya nggak perlu jadi bapak-bapak berkumis yang di bagian atas, saya nggak perlu jadi bapak-bapak yang agak gemuk di sebelah bawah. Ini foto saya dua-duanya ya, cuma saya edit-edit aja gitu. Saya cukup jadi saya gitu. Karena Bapak Ibu, untuk jadi orang lain itu melelahkan Bapak Ibu. Dan orang lain itu yang kita tiru belum tentu lebih keren daripada kita. Lalu, kalaupun kita bisa niru mereka, lalu kita jadi terkenal, pertanyaan saya yang ketiga, apa bangganya kalau kita dianggap hebat sama orang lain, tapi sebenarnya kita cuma niru dari orang lain? Nggak ada kebanggaannya sih, menurut saya ya. Nanti kita boleh ngobrol lebih lanjut ya. Nah, ini sedikit dari yang saya bisa ceritakan. Jadi ketika saya dapat penghargaan sebagai penulis terbaik di satu event, gitu ya, ternyata ada salah seorang yang nggak saya kenal di satu media sosial, gitu ya. Ini yang paling atas, Taura. Beliau kontak ke saya. Beliau tiba-tiba bilang, saya suka banget dengan tulisan berjudul Kembang Api. Jadi pada event itu saya ikut satu event, kemudian saya kirimkan tulisan saya yang berjudul Kembang Api, dan tiba-tiba dikasih info bahwa beliau terinspirasi dari tulisan itu, dari tulisan Kembang Api itu. Sebagai orang tua saya merasa tertampar, kata beliau. Oke, ini sedikit ya. Saya menang event, itu satu hal. Saya senang, oke. Tapi buat saya, ketika tulisan saya ternyata bisa menginspirasi orang lain, bisa membuat orang lain menjadi lebih bergairah, itu jauh lebih tinggi dan lebih enak rasanya ketimbang sebatas cuma menang event gitu. Saya menang event, besok ada lagi pemenang berikutnya, besok ada lagi. Tapi ketika tulisan saya ternyata bisa menginspirasi, yang saya yakin Bapak Ibu sekalian pun bisa gitu ya, itu luar biasa lipatannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih mengerti daripada saya tentang
amal jariah, tentang apapun gitu ya. Ketika tulisan kita ternyata bisa menginspirasi dan bisa membuat orang lebih bergerak lagi, tentunya ada amal jariah yang kita terima mungkin ya, seperti itu. Kemudian saya juga dapat satu hal lagi dari yang lain. Jadi di beberapa kesempatan saya sering nulis cerita horor juga gitu ya. Saya nggak tahu ternyata tulisan cerita horor saya itu dibaca sama anak muda, anak SMA, kalau nggak salah anak SMA kelas 3 ya, yang pakai akun namanya Fadiza. Ini akun saya Jirvani gitu ya. Ternyata tulisan horor saya ini sering dibaca sama orang bernama Fadiza, kalau nggak salah nama panjangnya Fajar Widyasari gitu ya. Lalu dia coba ikuti gaya penulisan saya dan dari itu dia menang lomba gitu. Saya tuh tahu bahwa ada orang yang bisa menang dengan mempelajari teknik menulis saya, itu bangganya luar biasa. Jadi kayak apa ya? Mungkin Bapak Ibu tentunya punya murid yang kemudian kalau muridnya itu menang, bangganya luar biasa. Itulah yang dirasakan gitu. Bapak Ibu mungkin sekedar informasi, saya pernah juga jadi guru Bapak Ibu. Di tahun 2007 sampai dengan 2009, guru honor, pernah di SMA di Jakarta Timur. Dan ketika saya bisa nganterin anak murid itu ikut satu lomba dan jadi guru pembimbing, jadi guru pembina OSIS, itu gembiranya luar biasa ketimbang ya lebih lah gitu. Jadi ini Bapak Ibu mungkin saya mau menularkan bahwa ada hal-hal yang lain sebatas dari sekedar cuma menulis, bahwa tulisan kita bisa menginspirasi, tulisan kita bisa membuat orang bergerak, itu luar biasa rasanya. Kemudian ini quotes yang paling saya suka, quotes saya sendiri ya, bahwa kita itu nggak berlomba dengan orang lain. Kenapa kita harus mikirin orang lain? Bapak Ibu nggak usah mikirin saya, Bapak Ibu nggak usah mikirin si Jamal udah bisa kayak begini, saya belum bisa. Tenang aja Bapak Ibu nggak lagi lomba sama saya juga nggak ngajakin Bapak Ibu lomba. Bapak Ibu silakan menulis dengan gaya dan caranya Bapak Ibu sendiri. Saya pun demikian. Saya nggak lagi lomba dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga nggak lagi lomba dengan saya. Masing-masing kita punya tracknya, ceritanya masing-masing. Gitu sih. Setelah ini saya akan lanjutkan dengan tentang teknik-teknik menulis sedikit saja. Saya nggak mau banyak bercerita tentang teknik karena menurut saya teknik menulis itu kan lebih ke teori ya. Yang utama adalah nulisnya, gitu. Cuma ya tetap perlu dipahami sih. Jadi sebelum saya sampai ke sana, ini yang mau saya sharing bahwa Bapak Ibu nggak usah ragu untuk memulai, Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk memulai, karena Bapak Ibu untuk mulai menulis itu nggak ada kata terlambatnya, gitu. Satu sharing lagi dari saya. Baik. Nah, ini dia. Ini alasan kenapa saya diundang pada kesempatan sore hari ini. Kalau nanti memang ada yang mau bertanya, boleh langsung dipotong ya, biar saya juga nggak lupa. Atau kalau misalnya memang nanti ada sesi tanya jawab, boleh nanti bisa dibantu ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya mau sedikit sharing nih tentang kiat menyelesaikan naskah buku. Yang saya tahu ini kan kita ceritanya nih di Kecamatan Pasar Minggu, Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam akan mengadakan sebuah event nubar ya, nulis bareng gitu ya. Maka kita akan membuat sebuah buku yang nantinya akan diterbitkan oleh ini ya, penerbit Laksika ya, Lentera Aksi Humanika ya. Insya Allah seperti itu. Jadi ini awal yang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin selama ini mengajar belum ketemu nih ada kenikmatan lain namanya menulis, dan dengan menulis ternyata kita bisa membebaskan diri kita menjadi apapun gitu. Kenalan dulu, tadi sudah diperkenalkan sama Kak Salahuddin sebelumnya. Jadi saya saat ini bekerja sebagai pegawai di perusahaan di bank gitu ya. Banknya baru merger kemarin dari 3 bank syariah anak BUMN. Nama banknya Bank Syariah Indonesia sekarang, gitu ya. Saat ini saya sudah menulis beberapa buku, ada lebih dari 22 buku yang sudah saya tulis, 2 buku solo dan lebih dari 20 buku antologi, gitu ya.
Saya beberapa kali juga menjadi editor buku dan beberapa kali juga terpilih sebagai best writer ataupun memenangkan event-event gitu. Ingat ya, saya baru mulai pertengahan tahun kemarin, gitu aja. Ini kalau mau dijembrengin gitu ya, ini ceritanya. Mungkin saya seumuran sama anak Bapak Ibu, tapi saya ya kita ngobrol bareng aja lah ya, kita sebagai rekan gitu ya. Ini sedikit tentang saya gitu ya. Ini beberapa buku yang sudah terbit, ada yang belum saya masukin karena memang ketika ini dibuat waktu itu belum saya update gitu ya. Jadi ini baru beberapa. Nah, ini quotes yang mau saya kutip gitu ya, bahwa seseorang yang nggak pernah buat kesalahan berarti dia nggak pernah mencoba hal yang baru. Ya, a person who never made a mistake never tried anything new. Never tried anything new. Gitu ya. Person who never made a mistake never tried anything new. Seseorang yang nggak pernah bikin kesalahan, ya dia nggak pernah coba hal-hal baru gitu. Dia ngerasa harus aman terus gitu loh. Saya takut deh tadi ya, seperti yang saya udah cerita 3 alasan tadi ya. Saya nggak berani, saya nggak berpengalaman, saya nggak bisa. Ya terus kenapa? Masalahnya apa gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan gitu. Emangnya kalau misalnya keliru tulis terus, ini mohon maaf ya, saya bahasanya mungkin agak kurang tepat, tapi mohon nanti bisa dibenarkan ya. Terus kalau misalnya saya salah tulis sedikit gitu, harusnya dimakan itu digabung, di dan makan digabung, tapi saya tulisnya dipisah, di spasi makan. Terus apakah saya jadi masuk neraka? Kan enggak juga gitu. Gitu ya. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi setidaknya dari situ kita jadi tahu gitu. Nah, oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya akan sedikit bahas lumayan teoritis. Mohon agak ini ya, agak kasih atensi lebih. Tapi kalau misalnya memang terlalu cepat atau terlalu lambat, Mal, pace-nya ditingkatin sedikit. Kak Jamal, tolong pace-nya dicepetin, atau mungkin terlalu lambat, atau mungkin terlalu cepat. Mohon segera diinformasikan ya. Jadi saya bisa tahu nih. Jadi ketika saya menulis buku, saya beberapa kali memimpin proyek pembuatan buku, beberapa kali menjadi editor buku, beberapa kali nulis buku sendiri, gitu ya. Alhamdulillah, bukunya udah saya terima, bukunya hari ini, gitu ya. Buku solo saya. Itu setidaknya alur inilah yang akan ditemukan oleh Bapak Ibu sekalian, gitu. Ada 5 setidaknya. Nah, ini yang akan coba saya bawa nih. Nah, ini makanya kalau boleh tahu di sini ada penanggung jawabnya ya, ada pimpinan proyeknya ya untuk buku nulis bareng ini ya. Oke, baik. Saya anggap ada ya. Baik, pimpinan proyeknya siapa? Kak Fezi. Kak Jamal, Kak Fezi. Kak Fezi ya. Nah, ini. Nah, nanti PJ-nya ini perlu ini nih, perlu lebih mampu menggerakkan ya. Karena ini semuanya juga harus tahu sih, tapi setidaknya PJ ini akan lumayan gitu ya. Ada 5 hal. Baik, terima kasih Kak. Ada 5 hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama penentuan ide, kedua tentang penentuan target pembaca, yang ketiga tentang ini buku apa sih, gitu ya. Yang keempat, yuk kita buat timeline, kita buat rangka waktunya, lalu ya buku yang nggak cuma dipelototin lalu didoain ya harus ditulis. Maka yang kelima adalah ya nulis dong gitu kan. Kalau cuma dibayangin ya tulisannya nggak akan selesai gitu ya. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Mana nih? Penentuan ide yang pertama. Ide, tema ya kita anggaplah sama ya. Nah, jadi seperti yang sering disampaikan kata-kata orang gitu ya, sebelum menulis itu harus tentukan dulu nih idenya apa, temanya apa dari naskah yang akan ditulis. Kalau saya boleh tahu, bocorannya nih, temanya sudah ada belum untuk nulis bareng ini?
Sudah, Kak? Sudah Kak Jamal. Ini Boleh info tentang, tentang apa? tentang kenangan indah mengajar agama. So far kayak gitu. Nanti mungkin nanti mengembang lagi. Jadi di sini Bapak Ibu pengen bercerita tentang kenangan indah saat menjadi guru agama. Kenangan indah saat menjadi guru agama. Oke. Oke, kita kunci lah ya. Ini hal yang menarik ya. Idenya, temanya adalah kenangan indah. Ini kenangan indah nih. Jadi kita nggak ngomongin kenangan sedih nih ya, kenangan indah nih. Ya. Nah, explore tuh. Tema kenangan indah ini sebenarnya luas banget itu. Silakan Bapak Ibu explore. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ini guru agamanya apakah sekolah dasar, sekolah menengah, madrasah, sekolah menengah atas, saya nggak tahu. Sekolah gitu ya. dasar, Kak. Sekolah dasar ya. Nah, apalagi sekolah dasar, tentunya ini makin seru lagi gitu ya. Kenangan indah itu kan nggak cuma ketika murid kita bisa, nggak cuma ketika murid kita ngerti, tapi mungkin ketika ngelihat kita nolong sesuatu, murid kita nerima dengan baik, itu mungkin indah. Dieksplor aja bahwa indah itu, definisi indah itu nggak hanya A, indah juga B misalnya gitu. Coba Bapak Ibu buka pemikirannya, nggak hanya terbatas tentang satu hal. Gitu. Lalu coba kita lihat nih, Kak Feizi mungkin sebagai pimpinan proyeknya, cek ke publik nih, ada nggak sih tema sejenis yang udah beredar? Gitu. Kalaupun ada, nggak apa-apa. Kayak saya misalnya dulu ketika saya mimpin proyek tentang buku untuk ayah ibu, itu buku kayak itu tuh banyak banget. Cuma pertanyaannya, strong way-nya, alasan utama teman-teman saya buat nulis itu adalah ya yang ditulis sama mereka itu ya bapak ibunya mereka, bukan bapak ibu saya gitu. Maka alasan kuat saya buat menulis adalah ya saya mau nulis buat bapak ibu saya. Nantinya ketika buku ini jadi, saya mau kasih ke bapak saya. Kebenaran ibu saya sudah meninggal gitu ya. Jadi saya akan kasih buku ini ke bapak saya. Itu alasan terkuat buat saya gitu. Mungkin itu bisa jadi alasan ya. Bapak Ibu menulis kenangan indah menjadi guru agama. Oke, mungkin sudah banyak di sana, di luar sana yang nulis kayak gitu. Lantas apa yang mendasari, yang menjadikan hal itu menjadi keren, hal itu menjadi kuat buat Bapak Ibu sendiri? Ya karena yang nulis Bapak Ibu. Gitu. Ketika ngomongin murid bernama Budi, Andi, yaitu murid mereka. Tapi Budi, Andinya saya, yaitu murid saya. Gitu. Itu jadi alasan, mungkin ya, bisa jadi salah satu alasan. Gitu. Dan kalau saya boleh saran, explore idenya seliar dan senakal apapun. Lagi-lagi, ya, kenangan indah nggak hanya sebatas A. Kayak gini misalnya, ketika kita ngomong tentang Raja Hutan, apa yang kebayang sama Bapak Ibu? Boleh saya dijawab? Ketika saya bicara tentang kita akan menulis tentang Raja Hutan, apa yang kepikir sama Bapak Ibu? Boleh satu atau dua orang? Mengaum. Mengaum. Ya. Apalagi? Apalagi? Boleh satu lagi? Menguasai. Menguasai. Oke, baik. Mengaum, menguasai. Penguasa, Raja Hutan, umumnya yang biasa terdengar, yang biasa terpikir, Raja Hutan adalah singa, harimau, hewan-hewan buas, gitu kan. Makanya mengaum tadi kan. Tapi kenapa nggak kita coba bikin cerita yang lain? Gimana kalau misalnya Raja Hutannya justru semut? Gitu. Ya kenapa enggak? Gitu. Silakan aja. Ini tulisan Bapak Ibu lagi-lagi ya, bukan tulisan saya. Gitu. Meskipun nanti berarti kan ini non fiksi ya, kisah nyata ya, pengalaman Bapak Ibu sendiri, memoir, ya silakan aja. Tapi terjemahkan tentang indah versinya Bapak Ibu sendiri. Itu saran saya. Oke, setelah kita tentukan idenya, mau nanya tadi? Silakan. Enggak? Lanjut ya. Selanjutnya adalah kita tentukan target pembaca kita. Siapa nih yang akan baca tulisan kita? Kenapa ini perlu ditentukan? Karena apa? Ayo.
Karena ya, ini poinnya yang kedua, Bapak Ibu boleh lihat. Karena kalau kita bisa menentukan, ya silakan. Itu kan gaya bahasanya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita nggak menentukan di awal pembaca kita ini siapa, gitu ya. Apakah kita mau menyasar murid-murid kita? Apakah kita mau menyasar justru orang tuanya? Atau justru mau menyasar sesama guru? Ngajar. Itu kan beda-beda bahasanya. Kalau misalnya, iya kan, beda-beda kan Bu ya. Kalau misalnya saya ngomongnya untuk ke sesama yang sejawat, yang usianya setara, mungkin pakai istilah-istilah yang kita sama-sama ketahui, mungkin nyambung gitu. Tapi kalau misalnya pembacanya adalah anak-anak misalnya, kan beda. Kalau target pembacanya jelas nih, oh ini buku anak, maka tentunya gaya bahasanya akan berbeda dengan ini buku untuk dewasa, oh ini buku untuk remaja misalnya. Desain sampulnya juga nanti berbeda. Oh kalau misalnya untuk remaja warnanya biasanya mungkin lebih cerah. Oh kalau untuk anak-anak lebih banyak gambarnya misalnya. Itu kan berbeda. Ini harus ditentukan di awal Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau saya makanya untuk menentukan siapa target pembaca kita, yang saya bilang adalah sama-sama nih. Bu Ade Titin Gumanti, Kak Solehudin, Kak Fezi, Bapak Ibu sekalian semua yang ada di sini berembuk nih. Kita buat premis buku. Buku yang kita mau buat ini apa? Premis secara gampangnya kalau kita ringkas itu artinya adalah kesimpulan dari keseluruhan isi buku dalam satu kalimat. Jadi ketika ditanya nih, Bu Ade Titin lagi bikin apa? Oh, saya lagi bikin sebuah buku yang begini. Kepanjangan, Bu. Kepanjangan. Kasih taunya dalam satu kalimat aja. Saya sedang bikin buku kumpulan kisah tentang apa. Nah, jelas nih. Bapak Ibu udah menentukan pengalaman indah. Oh, berarti pengalaman Bapak Ibu sendiri. Ini berarti kita ngomongnya langsung non fiksi, gitu ya. Maka nanti Bapak Ibu silakan nih rumusnya nih, silakan dirumuskan bersama. Oh, kita mau bahas tentang tutorial. Oh, kita mau bahas tentang kumpulan. Kumpulan tentang apa? Sasaran dan tujuan, ya. Misalnya gini. Misalnya kumpulan kisah atau tutorial, gitu ya. Kalau misalnya tutorial berarti kayak panduan, langkah-langkah, cara-cara. Panduan bagi lulusan SMA agar diterima di perguruan tinggi negeri, gitu. Ya, jadi panduan itu tutorial. Sasarannya siapa? Sasarannya lulusan SMA. Tujuannya apa? Tujuannya agar diterima di perguruan tinggi negeri, misalnya. Atau kalau misalnya ini buku kumpulan kisah. Misalnya, berarti yang satu itu sebagai ketua. Misalnya, kumpulan kisah para guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Pasar Minggu, gitu ya. Tujuannya apa? Agar dapat menginspirasi guru-guru muda, misalnya gitu. Jadi jelas nih, oh berarti sasarannya adalah guru muda. Tujuannya apa? Biar menginspirasi, misalnya gitu. Isinya apa? Kumpulan kisah. Ya udah. Berarti nanti Bu Ade Titin bikin satu kisah, Kak Solehudin bikin satu kisah, Bapak Ibu bikin satu kisah, dikumpulkan jadi satu. Isinya tentang apa? Tentang pengalaman indah mengajar pendidikan agama Islam. Tujuannya siapa? Sesama guru, gitu. Kan gitu. Sasarannya sesama guru, kayak gitu. Tujuannya apa? Biar mereka terinspirasi, biar mereka dapat, oh ternyata ngajar caranya macam-macam loh. Oh, ternyata ngajar caranya nggak cuma begini loh, kan gitu, inspirasi. Jadi silakan Bapak Ibu rembukin bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Kita kalau disimpulkan dalam satu kalimat, buku ini apa sih? Jadi nggak usah diceritain tuh,
bab 1 isinya ini, bab 2 isinya, nggak usah. Cukup satu kalimat, tapi itu menggambarkan keseluruhan isi buku. Kenapa begitu? Ini nantinya yang akan menentukan gaya bahasa yang digunakan, gambar sampul yang akan dipakai, apalagi misalnya target pembacanya siapa. Premis inilah yang nantinya akan mengarahkan. Gitu. Nah, yang ketiga, ini buku apa? Pada buku apa? Ini sebenarnya ada dua, buku solo atau buku antologi. Di sini saya pakai bahasa buku keroyokan. Oh, ini jelas nulis bareng, berarti nulis bareng berarti buku antologi, buku keroyokan. Kita bareng-bareng nih, Bapak Ibu bareng-bareng, masing-masing sumbang satu kisah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dari masing-masing terus menerus kirim satu kisah. Nanti ketagihan tuh biasanya tuh, habis ikut event buku para guru agama Islam, ikut event satu lagi, lama-lama akhirnya ngerasa kayaknya saya udah cukup deh ikut antologi. Saya pengen dong bikin buku karya saya sendiri. Wah, Bu Ade Titin bikin karangan karya Ibu Ade Titin Gumanti SPDI MA. Tadi saya mohon maaf kalau saya keliru. Nggak pakai gelar, saya nggak suka. Oh iya, baik. Nggak suka, biasa aja. Baik. Misalnya gitu ya. Jadi menjadi guru di era milenium, gitu. Menjadi guru inspiratif di generasi milenial, apapun lah ya. Ditulis oleh Ibu Ade Titin Gumanti. Wah, buku solo. Setelah udah mungkin saya kayaknya udah cukup deh. Buku antologi 1 udah, antologi 2 udah, antologi 3 udah. Saya udah ikut event ini, ikut event itu, saya menang ini segala macam. Saya pengen bikin buku saya sendiri. Ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau untuk yang ini, kan kita lagi bahasnya buku nulis bareng. Jadi kita ngomongnya antologi. Ya nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar dulu nih, bareng-bareng nih. Masing-masing saling sumbang. Duh, kayaknya saya stuck nih, kayaknya saya bingung nih, saya nulis apa lagi ya. Kok kayaknya mirip ya cerita saya sama cerita ibu yang ini. Kok cerita saya sama ya sama bapak yang itu. Ingat Bapak Ibu, seperti yang saya awal tadi sampaikan, masing-masing orang punya ceritanya masing-masing. Masing-masing orang berbeda. Bu Ade beda sama saya. Dan saya beda sama Kak Solehudin. Masing-masing, kalaupun saya guru agama juga, Bu Ade guru agama juga, Kak Solehudin guru agama juga, masing-masing punya pandangan, punya pendapatnya, beda-beda. Mungkin jadinya sama-sama ngomongin sendal jepit, tapi beda cara pandangnya, misalnya. Ya. Nah, setelah itu semua sudah, yang keempat, ini krusial nih, ini penting nih, ini harus dibahas. Kita bikin timeline, ya. Biar apa? Ini harus disepakati nih. Timeline-nya buat yang realistis. Kenapa kalau nggak dibuat, akhirnya ya bukunya cuma jadi rencana. Kita kumpulin besok. Besoknya kapan? Ya besok. Kapan? Besok-besok. Gitu. Sampai kapan juga besok gitu jadinya gitu. Kasih tanggal gitu. Kalau misalnya belum kumpul pada tanggal itu, apa yang harus dilakukan? Itu harus jelas tuh. Gitu ya. Kalau saya saran misalnya bikin buku ini buat dari target goals, tujuan utamanya apa? Terbit, target kapan terbitnya? Oh, oke. Buku nulis bareng guru-guru pendidikan agama Islam sekecamatan Pasar Minggu harus terbit pada bulan Oktober 2021. Oke. Lalu habis itu Bu Ade Titin minta Kak Feizi kontak ke Laksika. Laksika, kontaknya sama Kak Tika, gitu kan. Laksika kira-kira kalau di Laksika berapa lama dari masuk naskah sampai dengan terbit? Oh, kira-kira 1 bulan misalnya. Oke, kalau target kita terbit 1 bulan Oktober, maka maksimal naskah sudah harus masuk di Laksika 1 bulan sebelumnya. Berarti bulan September misalnya ya. Atau 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oh, kalau 2 bulan berarti harus masuk bulan Agustus misalnya. Oke, kalau masuk bulan Agustus atau kalau masuk bulan September, berarti kita udah harus mateng naskahnya kapan? Oh, kalau gitu kita kapan harus
deadline dari masing-masing orangnya udah harus disetor ke penanggung jawab, ke Kak Fezi. Oh, tanggal sekian, itu harus jelas tuh Kak, Bapak Ibu. Gitu. Kalau saya saranin sih dari goals gedenya. Kapan kita mau terbit? Bulan ini tembak. Saya mau terbit, saya pengen punya buku nanti pas Lebaran Haji tahun depan. Ya udah, apa-apa. Atau saya pengen punya buku terbit tiap bulan. Ya udah, apa-apa gitu. Misalnya, itu dibikin tuh. Oh, kalau di Laksika terbitnya durasi sekitar 1 bulan. Oh, kalau di penerbit yang ini sekitar 2 bulan. Wah, lebih cepat nih. Bisa juga tuh saling cari tahu gitu. Oh, di Laksika lebih cepat, kita ke Laksika aja. Oh, begini. Masuknya kapan? Self editing kapan? Oh, setelah naskah masuk itu kan masih harus diperbaiki lagi. Mungkin ada kata-kata yang belum pas. Mungkin editor juga masih harus ngecek gitu. Itu diatur waktunya, ya, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Nih, jadi misalnya nih, target gedenya adalah tadi terbit bulan Oktober. Oh, berarti deadline-nya tanggal 10 Juli. Lalu nanti outline-nya masing-masing setor outline, masing-masing habis itu setor naskahnya tanggal 20 Juli, jarak 10 hari misalnya. Jadi 10 hari itu buat nulis. Setelah 10 hari nulis, dikasih feedback, oh ini harus diperbaiki, oh dibenerin lagi. Kasih waktu 5 hari untuk masing-masing orang untuk memperbaiki tulisannya sendiri-sendiri. Gitu. Maka nanti 1 Agustus ya, kita udah harus kumpulin naskahnya, kita harus udah matang semuanya, kita kirim ke Laksika untuk diterbitkan. Karena durasinya misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau berapa minggu. Ini contohnya. Ini perlu dicari tahu nih. Nanti Kak Fezi sebagai penanggung jawab, boleh nih kontakkan nih sama Kak Ika untuk kita bisa pastikan berapa lama durasinya. Gitu. Ya. Nah, yang terakhir, setelah kita udah mulai dari tadi ide, kita mulai bikin premis, buku ini tentang apa, target pembacanya siapa, kita udah ngomongin tentang timeline, kita udah ngomongin apa lagi tadi tuh, yang ketiga saya lupa gitu kan. Nah, maka yang kelima, ya nulis. Ya bukunya mau dibikin timelinenya seindah apapun, mau dibikin timelinenya seketat apapun, kalau nggak ditulis, ya nggak jadi bukunya. Ya maka yang kelima adalah ya mulai nulis. Gitu. Nah ini nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Gampangnya ketika mau nulis, saran saya bikin garis besar tulisan kita dulu nih. Kita mau bikin cerpen, oke, cerpen masing-masing orang setor maksimal 7 halaman misalnya, gitu ya. Dalam 7 halaman itu saya harus nulis apa? Kan bingung nih, saya mesti nulis apa ya? Nih, saya kasih panduan. 4 hal ini nih, coba dirumuskan. Sehingga dalam 7 halaman atau 5 halaman atau 6 halaman yang Bapak Ibu tulis, memuat 4 hal ini. Yang pertama, tokohnya siapa, tujuannya apa, halangannya apa, solusinya bagaimana, jalan keluarnya seperti apa. Misalnya, dalam cerpen yang saya mau buat, saya mau berkisah tentang seorang pemuda. Tokohnya berarti seorang pemuda. Tujuannya dia ingin berangkat haji di usia muda. Oke, itu tujuannya. Masalahnya, dia punya halangan. Masalahnya, dia belum punya dana. Dan dia nggak bisa menyisihkan dananya. Terus gimana dong? Oh, dia tahu. Disisihkan dananya, dimatiin sama dia, dibelikan emas. 1 gram, 1 gram, 1 gram tiap gajian atau setengah gram. Ketika ngumpul, uangnya ternyata udah lebih. Setelah dijual, harganya lebih daripada yang ketika beli itu misalnya. Atau misalnya ada lagi, seorang ibu. Ibu ini mau ngapain? Itu tokohnya ya, ibu. Dia mau ngapain? Dia punya masalah apa? Dia punya masalah nggak punya uang. Tapi dia punya tujuan. Tujuannya apa? Mau bayar uang sekolah anaknya. Maka solusinya apa? Solusinya adalah dia bekerja sebagai buruh cuci misalnya. Ya. Kak Solehudin tadi misalnya. Tokohnya adalah aku berarti misalnya Kak Solehudin. Aku seorang guru yang mau ngapain? Guru yang mau ngajar, tujuan misalnya. Tapi saya punya masalah. Apa masalahnya? Ketika saya mau berangkat ke sekolah, ban motor saya kempes, kan halangan. Solusinya apa? Saya ketambel ban, kan gitu. Diceritain dalam satu cerpen, itu bisa jadi menarik.
Padahal cuma cerita tambal ban aja, gitu. Itu bisa, gitu ya. Itu tuh setidaknya, ini saran saya, coba 4 hal ini dirangkum dan termuat dalam apa? 4 halaman, 3 halaman, 7 halaman, 6 halaman, atau berapapun yang disepakati nanti. Gitu. Ya, dari saya seperti ini, Bapak Ibu. Ini step by step-nya. Tadi tentukan dulu premisnya, buat outline-nya. Outline yang tadi ya, yang 4 hal tadi tuh. Tujuan, sasaran, hambatan, solusi. Lalu habis itu ditulis. Setelah ditulis itu pasti tulis aja ya. Nih, saran saya ketika menulis, jangan pernah mikirin menghapus. Ketika nulis dan melakukan kesalahan, tulis aja terus. Lanjut. Mau ada salah ketik, mau ada salah tanda baca, mau ada salah bahasa, tulis aja ya. Nggak usah berhenti. Jangan mikirin edit. Edit ada sesinya sendiri. Karena kalau nulis sambil ngedit, insya Allah tulisannya nggak kelar-kelar. Dikasih waktu 10 hari, nulisnya cuma 2 hari, ngeditnya lebih dari 2 hari. Makanya tulis aja dulu. Tulis, dikasih waktu 10 hari, yaudah 10 hari nulis misalnya. Nanti habis itu ngedit berapa hari. Editnya ada stepnya lagi. Lalu setelah diedit, dibaca ulang. Dan saran saya, Bapak Ibu, ketika baca ulang, nah ini selalu saya ulang. Ketika saya diminta pendapat tentang editing, saya selalu bilang ini. Ketika Bapak Ibu punya naskah cerpen, apapun, tulisan apapun, Bapak Ibu ketika baca ulang, jangan baca dalam hati. Baca dengan bersuara. Dibunyikan ya. Dibunyikan. Sampai kita bisa mendengar suara kita sendiri di telinga kita. Kenapa? Kenapa, Bu? Ayo. Ya biar kedengeran lah, biar jelas salahnya. Dibacanya kok nggak enak. Nah, kita kan jadi ngulang lagi. Betul. Jadi ketika kita baca tulisan kita akan tahu kapan kita ngos-ngosannya. Kapan kita, kok kayaknya ini mestinya jeda deh nih. Ketika kita udah mulai ngos-ngosan, maka di situ kasih titik. Kadang kan kita kan suka nulis koma aja, titiknya baru belakangan, jauh banget. Satu paragraf isinya cuma 1 titik, padahal 1 paragraf mestinya ada beberapa kalimat. Tapi kita nulisnya waktu nulis tuh koma. Tapi kita pas baca, pas bersuara, ngos-ngosan ternyata. Pada suatu hari ibu pergi ke pasar membeli ubi, kemudian membeli sayur, kemudian membeli ini, kemudian membeli itu, lalu berangkat lagi ke stasiun, habis itu begini. Itu kan harusnya ada berapa titik tuh. Kalau dibacanya cuma dalam hati, kita nggak berasa tuh ngos-ngosannya tuh. Kita nggak tahu kapan harus sebenarnya berhenti. Dan kita jadi nggak tahu kapan sebenarnya perasaan nggak enak itu muncul. Kalau dibaca bersuara, kita tahu. Mestinya nggak gini nih kata-katanya nih. Ini harusnya nggak pakai nya. Ini harusnya nggak pakai yang. Adalahnya harusnya dihapus, misalnya. Di sini harusnya pakai titik. Ini harusnya tanda seru nih. Hei Jamal, kok ini malah tanda tanya? Hei Jamal, kan beda tuh, ya kan? Solehudin sama Solehudin, misalnya. Ini maaf ya Kak ya, jadi contoh nih Kak. Kayak gitu. Itu kalau kita cuma bacanya nggak bersuara, kita nggak mendengar, itu nggak tahu. Jadi saran saya ketika udah masuk dalam tahap baca ulang, bacanya bersuara. Baik Bapak Ibu, dari saya seperti itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau misalnya masih kurang, ya nanti kita bisa lanjutkan. Kalau misalnya mau ada diskusi lebih lanjut, dipersilakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Jamal Irfani yang sudah memberikan materi. Kita berikan reaction dulu sama-sama untuk Kak Jamal. Saya kasih tepuk tangan ini, clap. Iya. Untuk Kak Jamal Irfani yang luar biasa materinya. Pasti ada banyak pertanyaan nih dari Bapak Ibu guru. Silahkan yang mau tanya, saya kasih kesempatan dulu sebelum nanti kita menginjak ke acara selanjutnya. Ini gambar saya jadi begini ya. Ayo Bapak Ibu dipersilahkan ya, mumpung ada pakarnya, jangan malu-malu.
Saya juga mau nanya antar belakangan. Biasa yang Oke. belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dudek kayaknya nih. Waalaikumsalam Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dudek. Boleh nanya tapi jangan susah ya Pak. Saya kasih syarat jangan susah ya Pak. Bisa aja. Begini, buku ini satu buku, tapi penulisnya banyak. Artinya, orang yang terlibat dalam penulisan ini punya satu message yang sama dan pemahaman serta kemampuan yang harusnya juga sama. Ketika salah satu orang saja tidak mampu melakukan dengan sesuai arahan seperti yang disampaikan oleh Pak Guru kita tadi, dari yang disampaikan, maka ini jadi kelemahan yang kita pahami, ataupun satu kelemahan di satu halaman atau 2-3 halaman dari buku ini yang dipahami oleh teman-teman semua. Makanya mau nggak mau, editor adalah semuanya untuk membantu menyempurnakan satu sisi kisah ataupun non-fiksi yang disampaikan oleh salah satu anggota sebagai penulis. Pikirnya gitu barangkali ya Pak. Yang pertama. Kedua, tulisan ini jadi nggak bisa liar karena tema buku ini satu sebetulnya dengan judul yang berbeda-beda. Sehingganya kalaulah kita sepakati non-fiksi dan dibaca, target pembacanya adalah teman sejawat atau orang-orang satu profesi, maka kita juga semuanya punya cara ataupun membaca buku teori menulis yang sama seluruhnya. Setidaknya mau nggak mau kita harus sepakat bahwa saling membantu di antara sesama rekan adalah satu kewajiban. Barangkali begitu ya Pak. Mohon maaf, 2 pertanyaan ini sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Kak Jamal, disilahkan. Baik. Wah, ini Pak Hilman luar biasa nih. Saya udah bilang jangan susah-susah, mau dikasih pertanyaan susah sama Bapak. Jadi gini Pak, ketika ada satu orang, jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiap orang punya kapasitasnya masing-masing, tiap orang punya kemampuannya masing-masing dan memang berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah biasa menulis, ada yang baru mulai, ada yang, mohon maaf sebelumnya ya, ada yang bahkan untuk menggunakan komputer masih jarang-jarang misalnya, ada yang ya macam-macam lah ya, macam-macam, punya keterbatasannya masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu memang dalam satu kelompok, dalam satu tim nulis bareng, ini saya saran saya, ada satu orang yang ditunjuk, entah dia penanggung jawab proyeknya atau mungkin ada orang yang punya kapasitas tertentu gitu ya, yang ditunjuk sebagai editor internal dari kelompok itu gitu. Ya kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa juga, masih ada editor dari penerbit gitu ya. Cuma memang kan tentunya kalau editor penerbit dia ya udah ketika ada yang menurut dia keliru langsung dirubah sama dia tanpa ada konfirmasi sebelumnya dengan si penulis. Nah, kalau di internal dari tim, katakan tadi misalnya berapa tadi, kalau saya nggak salah ada 20-an ya, ada 20 orang dari Bapak Ibu guru ini ditunjuk satu orang yang memang secara ada kemampuan lebih lah dibandingkan yang lain untuk ngecek, untuk meriksa kata, kok kayaknya nggak pas deh katanya, oh kayaknya ini. Setidaknya dia masih bisa konfirmasi. Ini kok gini ya, tulisannya kok seperti ini ya, maksudnya gimana ya Pak ya? Kalau misalnya ada orang yang ditunjuk, entah mungkin PJ-nya, entah mungkin editor internal gitu ya, setidaknya masih ada diskusi seperti itu. Ya kalaupun nggak ada, ya tadi saya bilang, ya udah dipercayakan saja sama editor dari penerbit. Cuma kalau udah masuk ke penerbit, ya nggak akan ada diskusi-diskusi seperti itu. Ketika dirubah ya dirubah, gitu. Ketika nggak pas nih, mungkin editor akan langsung kasih alternatif kata, kasih alternatif bahasa, yang bisa jadi ketika nantinya terbit rasanya beda
Pak Hilman tuh tadinya maunya nggak mau kayak gini nih rasanya, tapi karena udah diubah oleh editor dari penerbit, rasanya udah nggak rasanya Pak Hilman lagi gitu. Tapi mungkin barangkali kalau misalnya Kak Solehudin yang ditunjuk sebagai editor, kemudian Kak Solehudin ngerasa, Pak Hilman, kok saya ngerasa kayaknya saya nggak ngerti deh bagian sini. Ini maksudnya gimana sih Pak? Terus Kak Solehudin ngobrol, maksud saya kayak gini nih. Oh, mungkin kata-katanya lebih enak kayak gini kali ya. Internal ada diskusi kayak gitu, Pak Hilmannya tetap rasanya tetap nyampe, Kak Solehudin juga bisa ngasih pendapat. Ketika sampai di editor nggak ngerubah banyak. Rasanya tetap nyampe, rasanya Pak Hilman. Seperti itu. Itu saran saya. Yang kedua, perihal tadi. Ini non fiksi. Bapak Ibu punya landasan teori yang sama, Bapak Ibu belajar hal yang sama, Bapak Ibu punya pengalaman yang barangkali hampir sama, pengalaman mengajarnya. Cuma ada hal yang membedakan Bapak Ibu. Yang membedakan adalah Pak Hilman beda dengan Bu Nur Latifah. Bu Nur Latifah beda dengan Bu Kusdarwati. Bu Kusdarwati beda dengan Bu Nikmah. Bu Kusdarwati punya cerita sendiri dengan muridnya. Bu Nikmah punya cerita sendiri dengan muridnya. Teorinya sama. Sama-sama kalau ngajar ya begitu caranya. Ya, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu lebih paham tentunya. Tapi tadi pemaknaan tentang pengalaman indah versinya Pak Hilman beda nih dengan pengalaman indah versinya Bu Nur Latifah. Oh, mungkin Bu Nur Latifah punya pengalaman indah bahwa ketika itu mohon maaf sih ya, misalnya ada orang tua dari murid yang sakit, kemudian dijenguk, orang tuanya jadi kemudian sehat, anaknya jadi bisa masuk sekolah lagi, itu pengalaman indah mungkin. Pak Hilman punya pengalaman yang lain, yaitu dari anak yang tadinya ini mohon maaf ya, saya dulu pernah ngajar di SMA saya ada anak kelas 1 SMA yang nggak percaya surga dan neraka gitu ya, kemudian saya ngobrol sama dia, diskusi panjang sampai akhirnya, oh jadi surga dan neraka tuh kayak gitu, oke, saya ngerti, setelah ini saya paham, saya jadi ngerti bahwa surga itu ada dan neraka itu ada, itu pengalaman indah buat saya. Beda tuh, Pak Hilman punya pengalamannya sendiri, Bu Nur Latifah punya pengalaman sendiri, meskipun basic teorinya sama. Sehingga ketika dituangkan, rasanya beda-beda. Mau dibaca sama sejawat, mau dibaca sama orang tua, beda-beda. Gitu sih, menurut saya Pak ya. Pak Hilman, somai Bogor sama somai Jakarta beda, tapi sama-sama somai Pak Hilman. Bagus, analoginya bagus. Iya. Baik, terima kasih. Gimana Pak Hilman, sudah terjawab ya? Ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Artinya mau nggak mau kita koordinasi terus ya. Betul. Saling membantu lah. Terus gini Pak Hilman, jangan terlalu melihat teori. Tadi betul kata Kak Jamal, tulis saja udah. Saya juga nulis sembarangan. Yang ada di kepala kita langsung tulis gitu ya Bu Adea. Saya nulis aja mau salah. Yang penting tadi betul kan? Betul. Bahasanya. Mencoba. Pak Jamal bisa bertanya? Bu Nikmah ya? Iya betul Pak Salahuddin. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pak Salahuddin tadi sudah dijelaskan yaitu tentang garis besar tulisan, itu ada 5 macam ya. Tokoh, tujuan, halangan, dan solusi. Yang saya ingin tanyakan adalah di bagian tokoh. Di sini seandainya kita menceritakan kisah kita pribadi, tapi dalam kita penulisan cerpen itu, kita buat nama tersebut bukan nama pribadi atau nama seseorang. Apakah itu bisa kita tulis di situ? Nama saya boleh Bu. Dan juga biasanya kalau kita sudah menulis cerpen kan ada penanggung jawabnya ya. Biasanya itu dieditor dulu atau diteliti dulu cara penulisan kita. Walaupun misalnya sudah dieditor dengan petanggung jawab, mudah-mudahan penulisan kita itu tidak keluar dari yang inti yang tujuan kita. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, Bu Nikmah. Monggo Pak Kak Jamal. Sekalian nih yang ada di chat nih Kak Jamal.
dari Pak Ahmad Masyuri, mohon izin bertanya Kak Jamal, saya menulis itu bingung banget untuk memulai kata-kata awalnya, solusinya bagaimana ya? Nah, mungkin sekalian, tapi ini pertanyaan penutup ya Kak Jamal, karena nanti ada motivasi juga dari Kak Tika habis ini. Silakan. Siap, baik. Baik, Bu Nimah dan juga ada Pak Ahmad Masyuri. Pertanyaannya, Bu Nimah tadi pertanyaan pertamanya adalah kalau misalnya nih nulisnya sih pengalaman saya, pengalamannya Bu Nikmah, tapi kalau saya ganti dengan apa namanya dengan nama yang lain boleh atau enggak? Jadi ada hal yang memang membedakan antara fiksi dengan non fiksi, Bu. Ini sebenarnya sih buat saya nggak ada masalah ya, mau fiksi mau non fiksi gitu, nggak ada masalah. Selama memang koridornya, temanya masih sama, pengalaman indah mengajar pelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Cuma memang ketika nantinya diubah, ini saya harus kasih tahu nih, bedanya diubah dengan dirubah itu beda. Karena kata dasarnya adalah ubah. Kalau rubah itu nama binatang, jadi diubah. Ya. Diubah. Gitu ya. Ketika diubah, gitu ya, namanya bukan Bu Nimah lagi, jadi namanya adalah Bu Susan gitu misalnya, gitu ya. Ya itu udah jadi fiksi Bu, tapi nggak apa-apa. Fiksi pun tetap bisa menginspirasi. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal ya, kisah fiksi saya bahkan bisa menginspirasi seorang yang saya nggak kenal sebelumnya, yang namanya Taura tadi, gitu ya. Yang akhirnya sekarang saya udah mulai kontak-kontakan sama dia, ternyata dokter spesialis anak. Akhirnya saya jadi kontakan sama dia. Kalau ada event-event nulis, saya panggil tuh yang namanya Taura. Pak dokter, apa kabar? Oh, saya lagi isoman nih. Wah, saya jadi malah ngobrol sekarang sama dia. Gitu. Artinya apa? Fiksi, non-fiksi, sama-sama punya kekuatan, Bu. Ibu Nikmah ketika akhirnya memilih untuk menyamarkan nama, gitu ya. Saya mau pakai nama yang lain. Saya perempuan, tapi saya mau jadi Pak Guru. Ya boleh aja. Lagi-lagi saya selalu bilang, bebaskan diri dengan menulis. Jangan sampai dikunci. Nulis aja dikunci, capek banget. Kita kan mau memberikan sesuatu yang lebih nih. Kita mau ngasih inspirasi buat pembaca kita. Kalau dengan nulis aja kita udah dikunci, ya gimana kita mau membebaskan diri dan mau menginspirasi gitu. Gak ada masalah buat saya, Bu. Yang penting tadi koridornya. 4 hal tadi tetap dipenuhi, dan apa tadi namanya? Ide besarnya adalah apa tadi? Pengalaman indah mengajar agama Islam. Gitu. Selama memang Bu Nikmah yang berubah jadi Bu Susan, atau Bu Nikmah yang berubah jadi Pak Imat misalnya gitu, tapi tetap mengajar agama Islam, ya berarti masih tetap sesuai, tidak ada masalah. Gitu. Sepakati aja. Kalau itu sih di internal sesama penulis aja ya Bu ya, tidak ada masalah. Jadi perihal fiksi non fiksi sama-sama punya kekuatan yang sama. Gitu. Kemudian dari Pak Ahmad Masyuri, mohon izin bertanya Kak, untuk menulis itu bingung mulai kata-kata awalnya. Kalau Bapak bingung, saya juga bingung awalnya. Untuk memulai menulis itu sebenarnya banyak cara Pak. Ada yang memulai menulis dengan bertanya. Ada yang memulai menulis dengan kasih dialog. Ada yang memulai menulis dengan seperti yang pernah kita pelajari atau kita pernah alami waktu kecil. Pada suatu hari, gitu ya, pernah ya waktu kecil ya. Pada suatu hari seekor kancil berangkat ke hutan. Nah itu kan bisa. Atau bertanya misalnya, pernahkah kamu mengalami bahwa muridmu ketika datang ke kelas dalam keadaan keringetan, misalnya. Bisa banyak hal, mulai dengan apapun, mulai dengan pertanyaan, mulai dengan hal yang paling membuat penasaran, misalnya, jujur saya penasaran ya, saya begini, itu boleh aja. Atau mulai dengan dialog, langsung misalnya, dialog antara si Budi dan si Amir misalnya. Mir, udah bikin PR belum? Misalnya, langsung tuh di awal. Mir, udah bikin PR belum? Boleh-boleh aja. Nggak ada yang membatasi, Bu. Masih Pak Masyuri. Boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Jadi
kalau ditanya bingung, lebih nyaman mana? Karena memang kalau saya nggak salah secara teori itu ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah. Ada yang mulai dengan quotes berarti Bapak coba cari tuh quotes yang kayak tadi tuh. Kayak saya kan tadi mengutip quotes. Barang siapa yang nggak berani bikin salah, ya dia nggak akan pernah mencoba. Misalnya, itu di awalnya begitu. Atau dengan bikin pertanyaan. Pernahkah kamu ketika datang mengajar, tiba-tiba perutmu mules, misalnya gitu. Misalnya ya Bu ya. Saya pernah ngajar dalam keadaan mules soalnya. Itu kan bertanya. Atau misalnya dengan langsung mulai dialog tadi. Imam, kamu tadi pagi udah sarapan belum? Misalnya. Banyak hal, banyak cara. Gitu. Yang lebih enak mana? Atau dengan ya narasi aja. Pada suatu hari, seorang guru bernama Solehudin berangkat ke sekolah. Bannya bocor, misalnya gitu. Itu bisa. Seperti itu, Kak Solehudin, saya kembalikan ke Kak Solehudin. Terima kasih. Terima kasih Kak Jamal. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa nih, kayaknya waktu kita kurang ya. Kalau saya lihat maghrib kita jam 17.52. Jadi akan saya batasi webinar kita ini sampai 17.45 maksimal. Karena nanti nih yang akan memberikan motivasi kita ini dari penerbitnya langsung. Jadi nanti ini penting juga nih setelah Kak Jamal ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Jamal untuk sesinya. Kemudian setelah ini kita akan dengarkan sesi dari Kak Tika Ahmad. Beliau juga banyak banget buku yang sudah beliau terbitkan. Saya coba share screen ya. Ini dia. Kak Tika Ahmad ini beliau, nih kita baca sama-sama ya. Beliau merupakan founder dari Pondok Quran Taifah Mansurah. Kemudian beliau adalah co-owner Laksika Publishing. Kemudian beliau juga penulis dan editor. Karya tulis beliau banyak. Buku solonya ada 2, Without Allah We Are Nothing. Kemudian yang terbaru ini, saya lagi pegang bukunya. Meniti Jalan Impian. Nggak kelihatan ya, ngeblur ya. Aduh, ngeblur, maaf ya. Ini bukunya Meniti Jalan Impian tahun 2021. Ini keren bukunya. Nah, rencananya yang bisa bertahan sampai 17.45 nanti akan kita kasih hadiah ini tapi lewat kuis dulu. Nah, oleh karena itu, marilah kita dengarkan sama-sama kata-kata motivasi sharing dari Kak Tika Ahmad. Kepada Kak Tika kami silahkan. Bismillah. Terima kasih Kak Solehudin atas waktunya, juga Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang terhormat kepada Ketua Pengawas ya Ibu Ade Titin, juga kepada Ibu Guru dan Bapak Guru PAI pasar Minggu ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu di sini. Juga di sini ada Kak Jamal ya, Masya Allah luar biasa. Sebetulnya motivasinya sudah dapat semua ini di Kak Jamal ya, Insya Allah ya. Juga ada Kak Solehudin sebagai MC, juga Kak Feizi ya, Insya Allah sebagai koordinator nanti ya. Jadi kalau saya tadi tahu-tahu disuruh motivasi gitu ya. Wah, saya bingung motivasi apa gitu. Sebetulnya yang tadi Kak Jamal bilang adalah benar ya, Insya Allah menulis dulu saja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua menulis. Tadi kita tulis berdasarkan perasaan kita masing-masing karena tiap orang berbeda ya, dan yakin bahwa nanti semua itu akan menjadi jejaknya Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi di sini Masya Allah nih guru-guru kebetulan juga sama, saya sama juga sama Kak Jamal nih, guru juga bukan mantan guru. Jadi dulu saya pernah ngajar juga jadi guru, berakhir saya 2014 karena dulu kalau saya gurunya guru IPS ya, jadi guru IPS sekarang kenapa jadi penulis ya nggak masalah gitu ya. Bahkan kenapa saya membuat jadi penerbit ya tadi biar
lebih banyak lagi karya-karya yang dikeluarkan gitu ya. Jadi kalau dulu saya sebetulnya baru mulai memproduksi apa ya, maksudnya memproduksi, menulis. Memang buku pertama itu saya tahun 2018, tapi baru mulai 2020 itu pas saat pandemi. Nah, sebetulnya ini pandemi ini kalau kita telusuri, Masya Allah ya, ternyata bisa menghasilkan. Nah, saat 2020 tuh ya tadi akhirnya alhamdulillah bisa sampai belasan buku. Kalau di jumlah total semua bisa sampai 20 buku untuk antologi, dan bisa jadi 2 buku solo juga. Jadi ternyata jika kita mau optimalkan seluruh potensi Bapak Ibu semua, insya Allah bisa gitu. Dan tadi yang seperti Kak Jamal bilang ya, jadi hambatan dari diri, saya nggak bisa, itu harus dipatahkan. Bisa, semua orang bisa menulis, apalagi insya Allah di sini Bapak Ibu guru, dan ini guru-guru agama yang luar biasa dituliskan mungkin, dan ini guru SD, berarti apa ya, peletak pertama ya akidahnya anak-anak ya, Masya Allah, ini pasti akan menjadi hasil karya yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah juga akan dibantu juga sama Kak Fezi ya untuk membantunya. Nah, saya kalau disuruh motivasi bingung juga nih, paling saya hanya mengutip sedikit ya kata-kata dari Ali bin Abi Thalib ya, semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak ya. Jadi tadi yang seperti Kak Jamal bilang, jangan ya, kita harus senang gitu nulis, jangan dibatasin. Setiap orang pasti punya gaya menulis. Yang saya nggak enak nih tulisannya, enggak, tulis aja dulu, pasti nanti ada rasanya beda-beda gitu ya. Jadi tenang aja nulis, dan memang paling pembatasannya itu adalah karena biasanya kumpulan cerita, jadi paling pembatasannya adalah halaman ya. Nah, Ibu Bapak itu yang harus paling nanti, ini gimana, wah kepanjangan nih, gimana saya potongnya biar harusnya 5 halaman dari 7 halaman biar jadi 5 halaman. Nah, itu nanti yang tadi Kak Jamal bilang, tinggal dibaca lagi mana yang enak, mana yang enggak gitu ya. Jadi insya Allah semuanya bisa ya, insya Allah semuanya bisa gitu. Dan kita pasti tadi ya, bagaimana bisa bahagia akan diri kita di akhirat dengan tulisan kita gitu, karena kita semua pasti mati, tapi karya kita tuh insya Allah nggak mati ya. Jadi kenapa harus menulis? Insya Allah karena nanti kita akan dikenang dari karya-karya kita. Itu ya salah satunya. Kemudian ada juga ya, kalau dari saya bacain satu lagi dari Pramudia Antanur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, inilah salah satu motivasi saya, kenapa saya menulis, kemudian saya sering mengumpulkan, mengkoordinir orang ya untuk menulis, ayo semangat menulis gitu ya. Tadi biar kita tidak hilang dari sejarah ya Ibu Bapak ya. Insya Allah semuanya bisa, dan menulis tadi bekerja untuk keabadian. Jadi minimal sekali tulisan kita tadi bisa dibaca dengan rekan sejawat atau jadi warisan anak cucu kita nanti, jadi pengingat kalau kita sudah nggak ada, bisa baca, wah tulisan bapak saya nih kayak gini, wah tulisan ibu saya nih kayak gini gitu ya. Jadi apalagi kalau dia sudah dengan banyak menulis, dia akan terlatih terus, dan nanti bisa dari pertamanya kumpulan, gabungan, nanti mulai bisa jadi buku solo. Nah, khusus berarti sendiri, berarti bisa menggambarkan bagaimana itu kita sendiri gitu ya. Yang ya pokoknya bertahap aja, manfaatkan waktu yang ada. Dan terakhir sih, kalau biasanya nih masalah terakhir, biasanya kita nggak pede dengan hasil karya kita. Nanti Ibu Bapak harus percaya diri gitu ya. Kadang banyaknya nih biasanya saya
alami atau temui teman-teman biasanya kalau udah nulis malunya gimana, misalnya dia nggak mau ngasih tahu bahwa saya punya karya loh. Nah, nanti ibu bapak harus pede aja sama karya bapak ibu bapak ya, dan gimana biar orang bisa mau membaca. Jadi semakin banyak, kita harus yakin semakin banyak yang baca karya kita, maka amal jariahnya kita juga insya Allah akan makin banyak. Itu. Jadi insya Allah itu aja dari saya ya. Semoga yang singkat bisa menambah semangat Bapak Ibu semua, tetap semangat menulis, tetap ya tadi ya, jangan takut. Insya Allah akan Allah bantu. Apalagi ini menulis hal yang baik, pengalaman indah. Ngomongin aja pengalaman indah berarti bahagia ya. Jadi berharap dengan baca tulisan Bapak Ibu semua bahagia, yang menulis bahagia gitu ya, dan jadi dapat inspirasi dan bisa jadi manfaat. Semoga jadi amal jariah dunia akhirat gitu ya. Amin. Saja Kak Soleh dan Bapak Ibu semua, mohon maaf lahir batin ya. Nanti insya Allah kata Kak Fezi memang akan diterbitkan bersama Laksika ya. Semoga kita bisa membantu semaksimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tika Ahmad. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya panggilkan motivator kita selanjutnya. Beliau ini adalah yang akan menjadi koordinator penulisan nanti. Sudah ada 10 buku antologi yang beliau keluarkan. Dan tidak sembarangan, beliau juga pernah menjadi ASN di salah satu kementerian, di salah satu rumah sakit Angkatan Udara. Bukan di salah satu, berarti di rumah sakit Angkatan Udara. Oleh karena itu, mari kita langsung dengarkan saja pengalaman sharing session sedikit dari Kak Fezi. Silakan Kak Fezi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bukan sharing pengalaman sih, soalnya karena tadi yang dari Kak Jamal dan Kak Tika udah Masya Allah belajar banyak. Saya jadi ikut nebeng, termasuk yang beruntung nih bisa belajar banyak sore ini, Alhamdulillah. Bapak Ibu tidak semua grup loh bisa menulis, bisa dapat kesempatan mendapat materi dari Kak Jamal, mendapat motivasi dari Kak Tika. Ini Alhamdulillah sore ini kita beruntung mendapat kesempatan itu. Suara saya terdengar kan ya? Ini soalnya terdengar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Jamal, Masya Allah, ini materinya benar-benar pengayaan banget buat saya, benar-benar motivasi buat saya. Saya kurang tahu kalau ke Bapak Ibu gimana ya sampainya. Kalau ke saya ini benar-benar menohok sekali nih, Masya Allah. Termasuk yang satu saya catat, a person who never made a mistake, never tried anything. A person who never made a mistake, never tried anything new. Jadi itu benar-benar kita harus terus berproses, karena seperti air yang tidak mengalir itu kan nggak akan menjadi dalam bahasa Inggrisnya butek ya. Tapi kalau air yang terus mengalir, terus berjalan itu menjadi bening, dan ya karena dia berproses terus. Setelah itu tadi saya mau mengingatkan juga untuk Bapak Ibu semua, kata Kak Jamal, buku naskahnya jangan dipelototin aja. Tapi mulai ditulis gitu. Kalau dipelototin aja nggak bakal selesai gitu. Jadi, tapi Masya Allah untuk grup ini Kak Jamal dan Kak Tika ini kita baru mulai satu pekan tapi sudah ada 2 penulis yang setor ke saya sampai hari ini. Ada Bu Ade, Masya Allah, ini pengawas yang support banget nih untuk kemajuan guru-guru agama di Kecamatan Pasar Minggu. Juga ada Ibu Aulin yang sudah mengirim siang tadi, Masya Allah, terima kasih. Setelah itu saya mau cerita sedikit. Ini sebenarnya mau memperkenalkan juga nih ke Kak Jamal dan ke Kak Tika. Ini sebenarnya ide awal dari mama saya, ada Bu Haji Nur Latifah. Mana Nini? Silakan Nini, hai. Ibu
Nur Latifah adalah mama saya yang hobi baca puisi. Mama mertua ya sebenarnya, tapi kayaknya katanya lebih mirip saya daripada mirip suami saya. Hobi baca puisi, juga hobi menulis, dan sering ditulisi surat cinta oleh ayah mertua saya. Jadi mungkin jadi pengen nulis buku juga nih. Setelah itu beliau sampaikan kepada Ibu Ade sebagai pengawas guru agama Kecamatan Pasar Minggu, dan alhamdulillah Bu Ade terbuka untuk menerima untuk proyek ini. Insya Allah kedepannya akan ada proyek-proyek lain. Alhamdulillah. Nanti ke depannya tentang cinta ya. Yes, insya Allah. Ini kayaknya bakal jadi buku solo juga nih sama Bu Ade, novel cintanya. Insya Allah, semoga kita berdoa bersama, semoga proyek ini Allah mudahkan untuk kita bisa menorehkan jejak kebaikan ke anak cucu, untuk umat, karena ini tentang, awalnya nih temanya suka duka guru agama Kak Jamal, Kak Tika. Tapi kata mama saya, enggak, kita enggak duka kok, kita senang. Jadi akhirnya enggak jadi suka duka guru agama. Jadi kenangan indah guru agama, karena memang emang menikmati Bapak Ibu guru di sini, alhamdulillah. Jadi kita berdoa bersama, semoga insya Allah proyek ini dimudahkan oleh Allah, dimudahkan seperti tadi kata Kak Tika, menulis saja, seperti kata Kak Jamal juga, jangan terpaku oleh, baik Kak Jamal, insya Allah kami catat PO-nya. Mau pesan satu tuh, Kak Jamal bukunya belum terbit aja udah pesen satu tuh, bayangkan, Masya Allah. Kak Jamal tertarik banget nih dengan proyek Bapak Ibu semua di sini. Semoga proyek ini berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salahnya kita berikan tepuk tangan kepada semua narasumber kita, Bapak Ibu, luar biasa. Seperti yang saya janjikan tadi, ini saya ada buku Meniti Jalan Impian, tulisan dari Kak Tika Ahmad. Ini cerita, ini true story Bapak Ibu isinya, dan menarik untuk dibaca oleh Bapak Ibu atau mungkin anak-anak kita gitu ya. Karena ada pendidikan Islamnya juga di sini gitu. Jadi sangat menarik sekali kalau kita harus kita miliki nih bukunya, Meniti Jalan Impian. Ada berapa halaman nih? Coba kebayang nggak kita nulis 230 halaman satu buku gini? Wow, luar biasa banget. Kalau kita meninggal dunia, nanti anak kita bisa memegang ini, buku orang tua saya, buku kakek saya, buku nenek saya gitu. Nah, seperti yang saya janjikan, saya tulis ya siapa yang dapetin, karena kita cuma punya satu buku. Jadi saya pakai kuisnya Kahoot. Bapak Ibu pasti udah tahu Kahoot ya. Nah, klik www.kahoot.it di handphone atau di mana, di laptopnya, tulis www.kahoot.it. Nanti masukkan kode PIN-nya ini. Saya siapkan sudah 3 pertanyaan. Silahkan masukkan PIN-nya. Nanti kita tinggal play. Oke. Sudah ada yang masuk? Belum ada yang masuk? Belum. www.kahoot.it. Silakan. www apa? Wah, udah ada nih. Pak Uyup Smiling GK87. Wah. Siapa ya? www apa? www Kahoot ini nih Bu. Kahoot, KAHOOT_IT. Udah itu nih kurang persen ya. Maghrib. Sedikit aja ayo. Masa 2 orang yang bertanding? Oke. Ayo Bapak Ibu. Timbang. 4, 3, 5, 11. 4, 3, 5, 1, 6. Hah? Ada 3 pertanyaan, tinggal nanti dipilih siapa yang akan mendapatkan ini. Bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa.
Coba www.kahut.it. Ini Bapak Ibu nih. www.kahut.it. 47 apa tadi tuh? Kodenya 4743516. Nah, ini munculannya nanti gini. Atau nggak pakai Kahoot, nggak pakai www juga bisa. Kahoot.it, nanti munculnya seperti ini. Ini kodenya. Ayo. Sebelum saya tutup, jadi 2 orang aja nih yang bertanding nih ya. Ada yang mau lagi? Habibah. Oke. Lagi, siapa lagi? Bu Mama. Satu lagi. Masuknya gimana? 47 berapa? 4743516. Satu lagi, 5 orang deh. Pak Masuri. Oke. Ini Oke. Siap ya? Kita mulai ya. Udah mau azan maghrib. Bu Hilman. Ayo, belum. Siap belum, Pak Hilman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya, kita kunci ya. Siap? Belum. Oh, belum. Berapa? Kodenya berapa? 4743516. Kalau muncul ini langsung masukkan 4743516. Ya? Belum. Keburu azan maghrib ini. Aulin, oke Bu Aulin. Ayo keburu azan maghrib. Pak Jamal udah masuk. Oh, Pak Jamal jangan ikut main. Pak Jamal jangan ikut main nanti. Ya, Bu Nur Latifah udah ya. Siap ya? Kita mulai. Perhatikan jawabannya. Setiap soal hanya 10 detik. 3, 2, 1, mulai. Kuis nulis bareng. Bersama. 3, 2, 1. Kuis. Pertanyaannya ada di sini. Siapa nama lengkap pemateri utama kita? Jawabannya ada di handphone masing-masing. Pilih yang mana? Klik jawabannya sesuai tanda, sesuai simbol. Ada segitiga, ada bulat, ada ini sesuai simbol yang ada di handphone masing-masing. Jawabannya. Masih ada 2 detik, 1 detik, 0. Oke. Wow, 5 yang benar. Ada 2 yang salah. Siapa yang 2 nih? Lanjut ya. Lanjut. Oke, Pak Uyup. Siapa nih? Nomor 2 4743516, nomor 3 Habibah. Yang kita ambil nanti yang juara 1 ya. Pertanyaan kedua. True or false? Oke. Kalimat ini benar apa salah Bapak Ibu? Tadi saya pergi ke sekolah, benar apa salah? Ayo, benar apa salah? Lihat tulisannya, lihat kalimatnya. Benar apa salah? Waduh. Apa salahnya Bapak Ibu? Ini ke sekolah, hukumnya harusnya dipisah ya. Ke spasi sekolah. Oke. Lanjut. Oke, sekarang tergeser Pak Uyup. Nomor yang ini siapa nih? Nanti ngaku ya, siapa ya? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apa nama penerbit buku kita? Yang akan menerbitkan buku kita nanti siapa? Apa nama penerbitnya? Pilih Bapak Ibu. Perhatikan detail tulisannya, jangan salah. Iya, yang benar Laksika. Ya, sekarang kita lihat pemenangnya ya. Kita lihat pemenangnya. Kuis nulis bareng. Yang juara 1 adalah juara 3 Bu Habibah. Juara 2 kode 4743516, juara 1 Pak Uyup. Oke, siap. Juara 1-nya. Maaf, aku cewek. Tadi salah ngetik. Ibu Uyup ya, Bu? Uyun, Pak. Tadi salah ketik. Oh, siap. Wis dia terus nih yang menang. Kayaknya kamu Buyun mulu nih yang menang kuis. Ayub itu 4743516 nomor saya kok di sini Pak Ayub. Tapi juara 1-nya Bu Uyun, Bu. Oh, juara 1-nya ya. Ya, juara 1-nya Bu Uyun. Selamat. Iya. Makasih. Oke, karena selamat ya. Saya mengalah aja karena dikirain nanti nepotisme. Oh, bisa aja. Bisa aja Bu Latifah. Salah pencet ya. Jawaban saya sengaja saya salah-salahin. Saya nggak ikut karena dilarang sama Kak Solehudin.
Iya, nggak boleh Kak Jamal. Kak Jamal boleh menang, tapi hadiahnya buku dia sendiri ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Tadinya saya mau kasih ada testimoni dari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan materi atau pemenang buku ini, tapi sepertinya waktunya sudah tidak cukup. Sudah 5:51, 1 menit lagi menuju azan maghrib. Alhamdulillah, selamat buat pemenang buku dan selamat juga atas proyek ini. Sudah kita buatkan Google Formulir untuk tanda komitmen kita menyelesaikan buku. Dan tentunya ini masih dibuka kesempatan untuk penulis lain nggak untuk ikut? Guru agama lain mungkin mau ikut, boleh nggak? Kak Feizi. Ini dulu ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih. Kita tutup saja webinar kita sore ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, Kak Jamal. Terima kasih Bu Nur Latifah, Kak Feizi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Maaf lahir batin. Terima kasih Kak Jamal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jamal. Sukses tulisnya Bapak Ibu semua. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Saya juga pamit ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Sampai ketemu lain waktu. Amin.